warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul bersama di ruangan kita ini, di mana dalam rangka hadirnya guru CGP yang didampingi oleh pengajar praktek, di mana mudah-mudahan guru kita CGP ini untuk selanjutnya dapat lebih meningkatkan pendidikan kita dengan adanya acara-acara kita ini, dengan seluruh guru-guru yang ada di SD kita bersyukur telah ada terpilih guru CGP di SD kita ini. Nah, dari itu nanti kita yang belum terpilih, maka kita dapat berpedoman dan dapat kita melihat, dan dia juga dapat mencurahkan segala apa yang didapat dari CGP ini kepada kita bersama. Yang akan saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sebagai pengajar praktik akan mendampingi Ibu Maisari 6 bulan ke depan. Baiklah, puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan diskusi dan berkolaborasi tentang visi dan perubahan prakasa perubahan dari Kalimat Rumpang nantinya. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan program guru penggerak, dan saya sangat berterima kasih kepada ibu guru hebat yang ada di SD 22 Lembah Melintang ini. Semangat perjuangannya menjadi guru, semoga nanti mendidik anak menuntun dan sesuai dengan zamannya. Baiklah, yang saya hormati kepada calon guru penggerak Ibu Maisari yang hari ini yang saya dampingi dengan pendampingan kedua. Nanti ada sampai 6 kali pendampingan ya Bu ya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya, saya kunjungan ke sini. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini kita bisa merubah paradigma kita dalam pembelajaran. Kami bukan mengajari tapi hanya berbagi ilmu yang ada dalam pemerintahan pusat sekarang. Jadi ibaratnya kami sebagai pemimpin untuk berbagi sesama teman sejawat dengan adanya nanti Pembel Belajar, dengan adanya kegiatan belajar bersama-sama. Nanti itu ada kegiatannya nanti di kegiatan modul guru penggerak, nanti berbagi bersama guru dan teman sejawat. Baiklah, untuk kegiatan guru penggerak ini yaitu meningkatkan komunitas diri sebagai pemimpin pelajar yang bisa berbagi pengalaman. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu saya akan memberikan kegiatan tentang mengisi dari lengkap. Tapi sebelum itu kita akan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia yang akan disimulasikan oleh Ibu Maisari. Baiklah ibu-ibu, untuk membuka diskusi kita agar dapat tercurahkan harapan tentang visi sekolah kita, maka saya akan membacakan sebuah visi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora
membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian puisi Aku Melihat Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Mesari yang telah membacakan puisi untuk kita bersama. Karena itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya adalah negara yang beragam. Itulah semuanya yang dibacakan, penuh makna. Jadi baiklah kita masuk kepada diskusi kita ini, yaitu mendiskusikan tentang cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid-murid di masa yang akan datang. Memang ini melengkapi kalimat depan mengidentifikasi tentang cerminan visi antara sekolah, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan sebagai berikut. Jadi baiklah ibu-ibu bisa menempelkan, kita memimpikan murid-murid yang ini warna oranye. Nah, jika percaya bahwa murid-murid adalah, jika sekolah kita mengutamakan murid-murid sekolah kita sadar bahwa betul, jika warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa, dan dipersilakan ibu-ibu menempel sesuai warnanya. Silakan Bu.
Baiklah ibu-ibu, di sini sudah ada impian ataupun cita-cita yang mengarah kepada visi sekolah kita. Baiklah, untuk melengkapi kalimat rumpang yang tadi, di sini sudah nampak berbagai impian dari ibu. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, membiasakan 5S, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, berprestasi, selalu berinovasi dan peduli terhadap lingkungan. Bagus sekali, ini harapan dari Ibu Lana. Kemudian yang kedua, ini kita memimpikan murid-murid yang cerdas, penurut, ramah, religius, peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, serta bertingkah laku yang baik dan sopan terhadap sesama. Ya, benar sekali. Ini harapan kita semua ya ibu-ibu. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang mandiri, jujur, kreatif, disiplin, berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, disiplin, kemudian berprestasi. Terus kita memimpikan murid yang soleh dan solehah, ini sudah pasti. Kemudian rajin beribadah, penurut, ramah, penyayang, saling menghargai, cinta kepada agama dan negara, beserta bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian ada lagi, saya memimpikan murid yang berakhlakul karimah, sopan santun kepada guru, berinovasi serta peduli terhadap lingkungan. Terus yang terakhir ini kita memimpikan murid yang jujur, kreatif, disiplin, mandiri, berprestasi, beriman, serta takut akan Tuhan. Nah, di depan ini sudah ada berbagai impian dari guru-guru. Kemudian yang kedua yaitu yang pertama, jawaban dari nomor 2 yaitu kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, terus digali dan dikembangkan minat dan potensinya. Terus percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki minat, bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertumbuh berkembang dengan baik. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah berkepribadian yang memiliki keistimewaan yang dapat diarahkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, individu yang unik, memiliki potensi dan keistimewaan. Terus ada lagi yang kelima, kita percaya murid adalah individu yang unik yang terus digali, kembangkan bakatnya. Murid adalah anak-anak yang masih polos, memiliki karakter dan keunikan masing-masing, serta mudah meniru apa yang dilihat sekali. Terus yang terakhir, pribadi yang memiliki kemampuan dan keistimewaan tersendiri yang harus dicerahkan sesuai minat dan bakat peserta didik. Kita lanjutkan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pembiasaan dan pemantapan pendidikan karakter pada anak tanpa mengesampingkan proses pembelajaran. Terus di sekolah kita mengutamakan pembiasaan pemantapan pendidikan karakter pada anak tanpa mengesampingkan pembelajaran ataupun kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan kebiasaan dan pendidikan karakter sesuai profil Pancasila yang berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran berpihak kepada murid dan mendukung pertumbuhan murid. Benar sekali. Ini di sekolah kita mengutamakan minat dan perkembangan peserta didik.
pembelajaran yang diferensiasi, melakukan penelitian terhadap minat anak. Terakhir, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan observasi. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugasnya di sekolah untuk belajar dan dididik agar berakhlak mulia. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa tugasnya yaitu harus memiliki keterampilan ketika keluar dari sekolah. Sekolah merupakan tempat anak untuk menampilkan prestasi dan bakat dan perilaku yang berakhlak mulia. Keempat, kita warga sekolah yakin untuk memberikan hak siswa dengan adil dan memfasilitasi minat bakat setiap siswa. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak untuk mengembangkan sikap perilaku menjadi lebih baik lagi. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah agar mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Terakhir, sekolah tempat kedua bagi murid untuk tempat mengembangkan kepribadian. Kalimat tumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat agar pendidikan lebih berpihak lagi pada murid, memaksimalkan sumber daya serta sarana dan prasarana. Kita warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa dengan memaksimalkan sumber belajar. Yang ketiga, kunci kemajuan dan kejayaan bangsa negara adalah anak-anak. Oleh sebab itu, selayaknya anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Untuk berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Kemudian bekerjasama menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Terakhir, kita warga sekolah memberikan hak siswa dengan adil. Terakhir, kalimat tentang kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa generasi penerus bangsa yang harus dididik dan dibimbing dan memaksimalkan potensinya agar menjadi manusia cerdas, berbudi pekerti yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Yang ketiga, setiap anak memiliki minat, bakat masing-masing. Tugas kita mengoptimalkan dan mengistimewakan mereka. Yang keempat, murid penerus bagi nusa dan bangsa. Yang kelima, murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik, dibina, dibimbing menjadi siswa yang cerdas. Yang keenam, murid generasi penerus yang harus diajar dan dibina. Kita di warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki minat bakat masing-masing. Itulah harapan yang menuju kepada visi sekolah dari ibu-ibu sekalian. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan impian semua yang kita tempel ini dengan visi sekolah. Baiklah Ibu, di depan ini adalah visi dari SD Negeri 22 Lembah Melintang. Terciptanya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan peduli lingkungan.
itu seperti apa, karakternya nanti seperti apa. Inilah semuanya yang ibu-ibu TK ini mudah-mudahan menjadi doa kita semua, murid-murid kita sukses nantinya ya ibu. Ya, amin. Berarti adanya berprestasi. Mudah-mudahan nantinya ke depannya anak-anak kita SD di 22 ini sudah berprestasi, baik di tingkat tinggi SMP, SMA atau fakultas nanti dia sudah berprestasi. Berarti kita alhamdulillah mendidiknya sesuai dengan karakter anak, minat bakat anak, sesuai dengan kebutuhan anak, dengan menuntun, sesuai dengan berpusat kepada anak, sesuai dengan peduli lingkungan. Dia peduli baik di rumah, di masyarakat, berarti dia peduli, sudah memahami semuanya yang ada kegiatan-kegiatan